Shalom Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya akan membacakan Warta Lisan GKI Gondomono Semarang, Minggu 27 September 2020, demikian. Pertama, Kebaktian Minggu. Kebaktian Minggu GKI Gondomono Semarang dilaksanakan secara A. Onsite dan online. Kebaktian onsite diadakan pukul 7 untuk wilayah Bethsaida dan Efrata, sedangkan pukul 9 untuk wilayah Philadelphia, Kanaan, dan Yordan. B. Kebaktian online mulai pukul 17.00 via daring atau internet dengan YouTube channel GKI Gondomono Semarang. Warta kedua, Persekutuan Keluarga. Persekutuan keluarga dilaksanakan pada hari Kamis 1 Oktober 2020 pukul 19.00 via daring atau internet dengan channel YouTube GKI Gondomono Semarang. Saudara dimohon untuk mengikutinya. Mari saudara, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti kebaktian ini dengan bersaat teduh sejenak. Saudara saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita awali kebaktian ini dengan pujian Fajar Menyingsing dari NKB 42 bait yang pertama dan kedua.
Saudara, mari kita mensyukuri anugerah dan pengampunan Tuhan melalui Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 dan 18. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Saudara, mari kita berdoa untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami bersyukur Engkau menunjukkan kerendahan hati dengan rela menderita, rela berkorban, dan menyerahkan nyawa di Bukit Golgota. Semuanya untuk mengampuni kami, untuk membebaskan kami dari segala dosa-dosa kami, membuat kami lega, membuat kami bersuka cita. Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh mengalami pengampunan-Mu itu, sungguh-sungguh mengalami kelegaan dan sukacita-Mu itu, perkenankanlah secara pribadi kami akan mengakui dosa dan salah kami di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Dan saat ini saudara kita akan menerima berita anugerah dari Kolose pasal 3 ayat 12 yang mengatakan kepada kita semua demikian, saudara.
Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saudara, mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, di dalam kehidupan kami sehari-hari, mampukan kami tetap rendah hati, tetap tulus, tetap mengasihi orang-orang sekitar kami dengan baik, tetap mau saling menolong seorang dengan yang lain, mau melayani dengan semua orang dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami rindu biarlah kami boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan, supaya kami semakin rendah hati di dalam kehidupan kami. Nyatakan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami siap mendengar, membaca, dan siap melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami hari demi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan saat ini. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8 demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan diri sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati,
bahkan sampai mati di kayu salib. Demikianlah sabda Tuhan, saudara. Berbahagialah kita yang merenungkan dan melakukan sabda Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Di dalam Injil khususnya memberikan kesaksian kepada kita, saudara, saat Kristus mengajar dan berkarya, banyak orang, bahkan tidak jarang pula pemuka-pemuka agama pada waktu itu, mereka melihat dan merasakan kuasa Kristus dari pengajaran maupun karyanya di tengah-tengah kehidupan manusia. Kesembuhan dari penyakit, penghiburan di saat mengalami duka, kekuatan di saat lemah dan bermasalah, serta merasa didampingi di saat merasa sendirian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hal tersebut membuat banyak orang tertolong dan diberkati oleh pelayanan Kristus, sehingga mereka percaya lalu mengikut Kristus. Dan tidak jarang pula, saudara, mereka meninggalkan pemuka-pemuka agama pada waktu itu. Pertanyaannya, mengapa, saudara? Mengapa pelayanan Kristus, pengajaran karya Kristus begitu memberkati orang yang mendengar, begitu memberkati orang yang mengikutinya? Saudara, mereka mencoba membandingkan model pelayanan pemuka-pemuka agama pada waktu itu dan model pelayanan Tuhan Yesus. Saudara, pemuka-pemuka agama pada waktu itu, para imam kepala dan tua-tua Israel, rupanya sangat menikmati kekuasaan yang mereka dapatkan atas umat. Sayangnya, saudara, kekuasaan itu tidak mereka pergunakan sebaik mungkin. Tetapi mereka cenderung menyalahgunakan untuk memperkokoh posisi mereka di hadapan orang-orang sekitarnya. Saudara, salah satu contoh adalah orang-orang Yahudi atau pengikut mereka dijejali dengan berbagai macam aturan agamawi yang jumlahnya ratusan dari turunan 10 hukum Tuhan. Saudara, karena banyaknya aturan dan orang-orang pada waktu itu juga diamat-amati, kalau mereka salah, kalau mereka berdosa, mereka akan mendapat hukuman karena salah dan dosanya itu. Sehingga, saudara, membuat orang-orang pada waktu itu sangat terbeban dengan aturan-aturan itu. Dan mereka pun juga mengalami ketakutan kalau mereka melanggar aturan yang ditetapkan. Sehingga Bapak Ibu, hukum Taurat atau 10 hukum Tuhan yang seharusnya membuat umat mengasihi Tuhan, membuat umat lebih mengasihi orang-orang sekitarnya, hasilnya jauh dari itu. Bukan mengasihi Allah, bukan mengasihi orang-orang sekitarnya, tetapi mereka tertekan dan hidup dalam ketakutan. Tentu Bapak Ibu, model pelayanan pemuka-pemuka agama pada waktu itu tidak menjadi berkat bagi pengikutnya, tidak membawa damai bagi pengikutnya, tidak membawa sukacita bagi pengikutnya, tetapi sebaliknya membuahkan beban berat dan rasa takut. Jemaat Tuhan,
Bagaimana dengan model pelayanan Tuhan Yesus? Saudara, dalam Matius 12:28 mengatakan demikian. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jemaat Tuhan, dalam ayat tadi Tuhan Yesus menegaskan, Dia datang ke dunia bukan untuk dilayani, bukan untuk mencari kenyamanan hidup, bukan untuk mencari enaknya hidup, bukan untuk dihormati dan sebagainya, tetapi ditegaskan Tuhan Yesus datang untuk melayani, bahkan dikatakan untuk berkorban, memberikan yang terbaik, menyerahkan nyawanya bagi keselamatan umat manusia. Jemaat Tuhan, ini juga ditekankan oleh Rasul Paulus di dalam bacaan yang kita baca tadi, Filipi 2 ayat 5-8. Paulus menekankan bahwa Tuhan Yesus sangat rendah hati di dalam menjalani hidupnya di dunia. Dia rela mengosongkan dirinya, bersedia meninggalkan kekuasaannya yang di surga, kemudian dia rela menjadi manusia, dan sebagai manusia, kata Paulus, dia melayani dengan setia, melayani, memberikan yang terbaik sampai akhir hidupnya, dan dia pun rela menyerahkan nyawanya untuk menebus, untuk mengampuni dosa-dosa umat manusia, dan termasuk dosa kita, saya dan saudara. Jemaat Tuhan, sikap rendah hati, mau menolong, melayani, dan memberi yang terbaik dari Tuhan itu merupakan sikap yang sangat dirindukan, sikap yang sangat dibutuhkan oleh orang-orang pada waktu itu. Mereka merasa dihargai, mereka merasa dimanusiawikan, mereka merasa ketika mentaati perintah Tuhan itu sebagai bentuk ucapan syukur karena sudah mendapatkan keselamatan, karena sudah diberkati, karena sudah dikasih, karena sudah ditolong Tuhan. Demikian juga ketika umat pada waktu dan kita semua melayani Tuhan, itu juga semata-mata sebagai bentuk ungkapan syukur kita kepada Tuhan yang sudah memberkati kita, sudah mengampuni kita, sudah mengasihi kita, sudah memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita hari demi hari. Sehingga Bapak Ibu, bersama dengan Tuhan Yesus pada waktu itu, orang-orang menjalani perintah Tuhan itu dengan sukarela, dengan sukacita, bukan karena keterpaksaan dan sebagai beban berat. Sehingga Bapak Ibu, orang-orang pada waktu itu bersama dengan Tuhan Yesus mengalami damai, mengalami sukacita, bisa rukun seorang dengan yang lain, dan juga bisa meladeni Tuhan Yesus rendah hati seorang terhadap yang lain. Jemaat Tuhan, pelayanan Tuhan Yesus yang didasarkan dengan kerendahan hati itu sudah memberkati dan melegakan bagi orang-orang pada waktu itu. Jemaat Tuhan, dengan membandingkan dua model pelayanan tadi dan hasilnya, kalau tadi pemuka-pemuka agama melayani dengan tinggi hati, menghasilkan hidup yang tertekan dan berat, sementara Tuhan Yesus melayani dengan rendah hati, membuahkan sukacita, damai, dan kerukunan. Bapak Ibu belajar dari hal tersebut. Mari kita mengembangkan sikap rendah hati di dalam kehidupan kita masing-masing. Mari kita belajar menghargai keberadaan orang lain.
Aku butuh orang lain pun juga butuh aku. Mari kita rela memberi yang terbaik, karena banyak orang yang membutuhkan pertolongan kita, dan kita pun juga membutuhkan pertolongan mereka. Saling memberi yang terbaik. Mari kita mau bekerja sama dengan orang-orang sekitar kita, karena kita mempunyai kelebihan, kelemahan, dan juga orang lain pun juga punya kelebihan dan kelemahan masing-masing, sehingga dengan bekerja sama bisa saling melengkapi seorang dengan yang lain untuk mewujudkan kesuksesan dan kepentingan bersama. Jemaat Tuhan, mari kita rendah hati untuk saling melayani, supaya kita saling menguatkan, bisa saling menerima, dan bisa saling memberkati seorang dengan yang lain. Saudara, mari kita menjadi orang-orang yang setia memperjuangkan kerendahan hati kita dalam kehidupan kita, agar kita mampu saling melayani seorang terhadap yang lain. Saat hening bagi kita semua. Amin. Saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri. Bersama-sama marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, malah kita memanjatkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus yang kami kasihi dan mengasihi kami mengucap syukur ya Tuhan. Engkau telah meneladankan kepada kami sikap rendah hati, menghargai orang-orang sekitar, rela memberi, rela berkorban, melayani orang-orang sekitar, sehingga terwujud damai, sukacita, dan kerukunan. Mampukan kami Tuhan untuk meneladani itu dan melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk keadaan kami ya Tuhan. Pandemi Corona juga belum berakhir. Kami rindu dan terus berdoa kepadamu ya Tuhan. Biarlah masyarakat semakin patuh, semakin menyadari bahayanya Corona, sehingga mereka pun mau bersedia mengikuti protokol kesehatan, tetap pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, dan menjaga kesehatan, supaya pandemi Corona ini boleh terkendali dan dapat berakhir. Berdoa untuk pemerintahan kami ya Tuhan, supaya mereka dimampukan Tuhan untuk mengambil kebijakan, untuk memimpin, mengendalikan keadaan ini, sehingga melalui mereka Tuhan membuat pandemi Corona ini berakhir dari kehidupan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan para medis dan dokter yang berada di garis paling depan di dalam merawat
orang yang sakit khususnya yang positif corona. Tuhan lindungi mereka, kuatkan mereka, beri daya tahan tubuh yang kuat kepada mereka, sehingga mereka tetap sehat dari hari ke hari. Kami juga berdoa ya Tuhan, jemaat yang sakit, untuk yang sakit yang lainnya Tuhan, biarlah kehadiran-Mu, cinta kasih-Mu, pendampingan-Mu membuat mereka tetap kuat dan tetap berharap kesembuhan dari Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk kehidupan kami sekeluarga ya Tuhan. Biarlah di tengah-tengah keluarga kami boleh saling rendah hati, saling melayani, saling menerima dan mengampuni seorang terhadap yang lain, sehingga kami sekeluarga tetap rukun, tetap kuat, dan tetap bahagia di tengah-tengah keluarga kami. Cukuplah rezeki ya Tuhan bagi kami, supaya kami sungguh-sungguh menikmati rezeki Tuhan itu dengan penuh syukur. Berdoa untuk anak-anak yang sekolah, kuliah, khususnya mereka yang masih sekolah atau belajar jarak jauh, biarlah mereka boleh mengikuti dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-Mu GKI Gondomono ini, mampukan pendeta, penatua, aktivis untuk melayani jemaat, dan mampukan jemaat untuk tetap setia, bersyukur, setia dekat dengan Tuhan, setia berdoa kepada Tuhan, sehingga hari-hari boleh dijalani dengan penuh sukacita dan semangat di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, dengan penuh syukur mari kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan mendasari persembahan kita dengan membaca 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saudara sekalian, persembahan dapat saudara berikan melalui transfer ke rekening Bank Mandiri Semarang dengan nomor 1350000998995 atas nama GKI Gondomono Semarang. Atau saudara dapat memberikan persembahan secara mandiri di dalam amplop dan bisa dititipkan ke TU pada jam kerja atau dimasukkan ke kotak persembahan di gereja. Mari saudara, dengan bersukacita kita memberikan persembahan kita. Jemaat dimohon untuk berdiri. Mari kita membawa persembahan di dalam doa. Ya Allah yang pengasih dan penyayang, yang oleh kasih karunia-Nya yang melimpah telah memberi kepada kami segala sesuatu. Kami mohon kepadamu, terimalah persembahan umat-Mu ini. Ingatlah dalam kasih-Mu mereka yang memberikan persembahan ini dan mereka yang akan mempergunakannya. Berkatilah persembahan ini agar dapat dipakai untuk meningkatkan kesejahteraan dan kebajikan di antara sesama manusia dan demi perluasan kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin.
memberkati seorang terhadap yang lain. Terimalah berkat dari Tuhan. Pemeliharaan Bapa dan pengampunan Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus beserta saudara